Oke, kita lanjutkan ke part 2. Sekarang kita akan menggambar. Nah, kita akan menggambar mulai dari pertama ya. Biasakan ketika akan memulai gambar sebuah sistem, kita membuat garis bidangnya ya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris, ya di beberapa buku disebut sebagai inner dead center position di sini ya. Nah, kemudian saya membuat titik pusat. Titik pusat saya taruh di sini. Nah, terserah ya sebenarnya ya mau dimanapun. Tapi yang jelas pastikan kertasnya cukup ya, karena saya menggunakan kertas A4 jadi agak susah sebenarnya. Nah, saya taruh di sini dan kemudian saya tulis titik O. Nah, kenapa saya huruf O? Ya, itu bebas ya. Bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa A. Tapi bagi saya O itu seolah-olah seperti pusat gitu ya. Jadi saya tulis titik O di sini. Tapi bebas ya, mau pakai huruf apapun gitu ya. Nah, pertama kita akan membuat lengan crank ya, crank ya. Lengan cranknya sebanyak berapa? 150 mm gitu ya. Nah, kalau 150 mm itu agak panjang ya. Berarti kan saya harus buat 15 cm. Nah, kan kertasnya tidak cukup ya. Jadi harus kita buat skala begitu ya. Jadi kalau misalnya skalanya adalah 100, kalau realnya ya 150 mm, maka saya akan buat di sini menjadi berapa enaknya ya? 3 cm gitu ya. 3 cm ya. Nah, berarti di sini 150 mm, ini crank ya. Maka digambar saya 3 cm. Nah, kemudian untuk connecting rod begitu ya. Di sini connecting rod. Ini di kenyataannya 600 ya. Kenyataannya 600 mm. Satu di sini 600 mm. Nah, berarti kan ini berapa kali lipatnya? Sini 4 kali lipatnya ya. Berarti kan berapa sini? 12 ya. Oke. Nah, berarti ketika saya menggambar di kertas, ketika saya menggambar cranknya itu sebesar 3 cm dan connecting root-nya sebesar 12 cm. Nah, sekarang kita akan menggambar apa nih? Cranknya dulu ya. Kita akan menggambar cranknya dulu sebesar 150 sebesar 3 cm gitu ya digambar. Nah, di mana dia membentuk 45 derajat dari dead center gitu ya. Berarti gimana? Oke, berarti kita mencari 45 derajatnya terlebih dahulu. Dia ada di sini. Oke, kemudian kita hubungkan ya. Titik 0 ke sini sejauh 3 cm. 3 cm. Gimana? 3 cm ya. Sebentar, oke. 1 2 3. Oke, di sini ya. Oke, nah, ini namanya crank ya. Hurufnya terserah, tapi di sini saya menggunakan huruf B. Ini terserah ya, boleh bebas, tapi saya pakainya huruf B. Oke, kemudian kita udah selesai crank, sekarang kita connecting root. Sebesar berapa? 12 cm. Oke. 12 cm. Sini dan sebentar sini ya. Nah, kalau bisa presisi ya, karena itu akan menentukan hasilnya ya. Dan karena memang kelemahan dari metode gambar ya, itu adalah semakin presisi semakin tepat gitu ya. Jadi kalau tidak presisi ya mungkin hasilnya juga tidak akan baik. Oke, 12 cm ya. Di sini. Nah, titik. Nah, ini titiknya saya buat A. Oke, bebas ya mau apapun tapi di sini saya milih A. Nah, ini adalah connecting root begitu ya. Nah, di sini kan dia membentuk sudut 45 ya. 45 derajat. Oke. Nah, kemudian rotate the crank ya. The crank of a slider crank. Jadi cranknya ini dia rotate searah jarum jam dengan kecepatan konstan 300 rpm. Berarti kan dia arahnya dulu aja ya. Arahnya berarti kan gini. Ini kan crank ya.
dia berputar clockwise, berarti arahnya seperti ini ya. Set gitu. Nah, ini WBO ya. Oke. Kenapa ke WBO ya? Karena kemarin ya. Jadi O itu sebagai pusat ya. Jadi ditulis di belakang, B-nya di depan ya. Karena dia titik kecepatan untuk yang apa? Linearnya kan ada di B begitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian berarti kan kita udah tahu ya bahwa panjang OB adalah ini ya 150. Nah, ini OB ya di sini ya, OB 150 mili. Nah, kemudian panjang AB berapa panjang AB tadi? Ini kan dia connecting road ya. Berarti connecting road ini ya 600. Nah, ini tanda-tanda panah ini sebenarnya supaya saya ganti ya. Kalau R crank kan dia kepanjangan ya. Jadi saya buat R crank itu sama dengan R crank kan dia ini ya. OB ya. BO ya. Berarti sini RBO sama dengan 150 mm gitu ya. Nah, ini untuk connecting road dia kan ini AB ya. Berarti R AB sama dengan 600 mm. Nah, ini juga ya. Kan W connecting road kepanjangan gitu ya. Yaudah kita buat WBO gitu ya. Jadi ini supaya ketika kita nanti melakukan perhitungan itu kita tidak harus menulis W connecting road dibagi apa kan kepanjangan. Nah, jadi saya gambar biar tulis biar makanya saya kasih ini tuh untuk mengganti simbol biar lebih singkat begitu ya. Jadi WBO sama dengan 300 RPM. Nah, ini V slider ini kan ini slider ya di sini ya. Jadi ini itu adalah piston sebenarnya ya. Jadi ini crank, ini connecting rod. Nah, ini pistonnya ya atau slider gitu ya. Nah, ini kan dia bergerak ke sini dan ke sini ya. Terhadap titik apa? O ya. Berarti di sini adalah VAO. Nah, kenapa kok O-nya di belakang? Karena dia O adalah pusat referensi ya. Jadi kalau misalnya digerakkan translasi, ini kan translasi ya. Ya A ini kan dia cuma bisa maju mundur gini ya. Nah, yang diam kan di sini. Jadi kan dia bergerak terhadap referensi ini ya. Makanya O-nya di belakang, A-nya di depan gitu ya. Sama dengan tidak tahu. Kemudian ini connecting road juga saya ganti ya. Jadi WAB ya. Ini juga tidak tahu. Nah, seperti itu gambarnya ya. Jadi kita sudah menggambar, kemudian simbol-simbol yang panjang kita ganti jadi huruf biar simpel ketika kita memasukkan ke rumus. Nah, ini gambarnya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke part 3 ya. Part 3 untuk bagaimana mengetahui berapa kecepatan angular di sini, berapa kecepatan angular di sini ya. Linear angular juga berapa. Kemudian ini dia tuh bergerak ketika sudut crank 45 derajat, ini itu bergeraknya kemana dan kecepatannya berapa. Nah, nanti kita akan bahas lewat gambar. Nah, itu untuk part 2 ya. Kita akan lanjutkan ke part 3.